Meskipun mungkin dari masih awal berlatih untuk berjalan aja masih grogi, apalagi tampil di panggung imam, bagian masih grogi, tampil di hadapan umat memberikan renungan atau homili masih grogi, tapi makin lama nanti akan menjadi suatu kebiasaan, dan kalau tidak latihan tampil kapan lagi, dan akhirnya merasakan hikmahnya. Ternyata aku menjadi prodiakon ini berkat luar biasa. Yang lain-lain belum dapat kesempatan atau tidak dapat kesempatan karena seleksi yang ketat. Lalu saya mendapatkan ini sebuah berkat anugerah. Nyicil dari wong suci. Mending nyicil dari wong suci timbang nyicil dari wong sugih. Nek kesucian nyawa kita habis, nyawa kita itu akan terus, nggak akan pernah habis. Kesucian akan dibawa terus sampai ke alam bakal. Tapi nek sugih, bondone apa digowo apa ning alam bakal. Mending nyicil suci timbang nyicil sugih. Mending suci banget timbang sugih banget. Nggih mboten. Iya. Maulane aku yang gelem dadi romo. Ora sugih ning mudah-mudahan suci, mudah-mudahan. Kelihatannya gimana? Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, saya juga merasakan suwe banget aku tidak berbicara kecuali misal. Dalam konteks seperti ini, dalam forum seperti ini kesulitan. Tapi hari ini kita memang harus ketemu. Tadinya kita berpikir virtual, apakah semuanya bisa mengakses Zoom misalnya, atau Google Meet, apakah semuanya punya laptop atau HP juga kita tidak bisa mengandalkan. Apakah virtual itu lebih efektif? Tidak juga, karena apa? Prodiakon. Nek prodiakon itu tidak butuh hanya teori-teori saja, tetapi juga latihan praktek. Nanti brother dan suster ini luar biasa menyediakan diri untuk praktek latihan, dan juga ditemani dibantu oleh prodiakon yang senior luar biasa berkualitas. Contohnya Pak Lewat. Tugas prodiakon ini tugasnya kurang lebih sama dengan diakon tertahbis. Dibentuk prodiakon ini di Keuskupan Agung Semarang, dibentuk ada itu tahun 1985. Saya lupa namanya apa. Tetapi ada yang kalau nggak salah ada diakon awal. Tapi tugasnya adalah diakon. Sebelumnya memang tidak ada prodiakon itu. Adanya adalah diakon. Dan kalau menyebut diakon itu mau menyebut bahwa salah satu jabatan paling rendah di dalam klerus, dan itu ditahbiskan. Sebelum menjadi, saya mengulas pengalaman dulu sebelum saya menjadi imam, studi di seminari dulu sampai lulus, lalu kemudian sebelum jadi imam saya tahbisan dulu, tidak langsung tahbisan imam, tapi namanya tahbisan diakon. Kalau imam itu stolanya sebelum pakai kasulah kan pakai stola itu ya, sebetulnya dikalungi atau disilahkan begitu. Lalu praktisnya juga saya lebih senang dikalungi saja, lalu baru pakai kasulah. Kalau diakon itu juga sudah pakai stola, tapi stolanya miring, diselembangi kayak lenggang dulu, diselembangi. Nah ini kayak mau bicara suster bagaimana? Apa menurut saya pandemi? Gak boleh menukar atribut, diselembangi miring, terus ditaleni pakai supaya tidak melewet, ditaleni pakai
single ya, miring ini, dan itu bukan berarti orangnya miring, tapi memang begitu, seragamnya gitu, baru bisa. Kalau tugas memang pakai stolar, tetapi diselempangke, miring selempangke, diselempangke. Saya ditabiskan menjadi diakon, dan prinsip diakon sendiri itu adalah pelayan, dari bahasa Latin, pelayan. Tetapi panjenengan juga tahu, yang tabisan, yang mau tabisan imam, itu kan mereka yang jadi tabisan diakon adalah mereka yang akan jadi imam. Setelah menempuh studi sekian lama, mau jadi imam, ditakdirkan menjadi diakon. Itu sedikit. Dalamannya itu saya kalau tidak salah 4 bulan saja menjadi diakon tertabis. Setelah itu dipanggil lagi oleh keuskupan di seminari, dan oleh seminari saya ditabiskan menjadi imam. Sampai sekarang sudah kurang 21 mau 22 tahun imam aja. Dan jadi diakon merupakan sasi. Waktu itu setelah ditabiskan menjadi diakon, saya ditugaskan di sebuah paroki di Jogja, yaitu di paroki Mbaya. Pelayan rumah, maka diangkatlah, dibentuklah ada prodiakon yang terdiri dari anggotanya adalah orang-orang awam yang terpilih. Maka saya mengatakan seleksinya begitu ketat. Orang-orang terpilih, panjenengan itu terpilih, saya mengatakan itu karena ketika tim seleksi ada tim sendiri, setelah nama-nama jenengan dimasukkan, itu membuka usulan kira-kira ada enggak yang keberatan dengan ke nama-nama itu, dan akhirnya katakan 51 orang ini yang pantas untuk menjadi prodiakon, pelayan umat. Pro demi bersama, demi atau selaku pelayan prodiakon, maka semangatnya adalah pelayanan. Tugasnya sama dengan diakon, tetapi tidak tertabis. Dan ada masa bakti tertentu dan juga dikontrak dalam paroki tertentu. Jadi jenengan kalau sudah menjadi prodiakon di Trenggalek, apabila seseorang yang kebetulan adalah seorang prodiakon berpindah tempat atau berada di tempat lain di luar paroki, maka tidak otomatis jabatan prodiakon itu berlaku di tempat yang baru. Misalnya pindah di paroki Semogitan, aku bilang nggak kono prodiakon, berarti ini tidak enggak kontraknya yang Trenggalek. Begitu. Saudara-saudari yang terkasih, sebetulnya kalau saya mengatakan tugasnya itu juga sama dengan diakon, dan sama-sama awam, imam, rohani-wati sama-sama mempunyai tugas, 3 macam tugas: menguduskan, mewartakan, dan melayani. Jenengan prodiakon, jenengan awam, tugas kerasulan awam, kerawam, sama jenengan juga diutus untuk menguduskan, mewartakan, dan melayani. Lalu tugas prodiakon itu apa? Jenengan sudah dapat background-nya ya, selembar saja, karena memang harus membantu menerima komuni. Nah, ini sangat mudah, dibaca sangat mudah pada waktu misa dan pada waktu ibadah. Meskipun harus dikatakan tidak semua ibadah itu pakai komuni, tetapi karena suatu kasus, karena tempatnya yang jauh dengan gereja paroki di pelosok pedalaman, atau mungkin romonya ada tugas penting, maka panjenengan bisa memimpin ibadah di gereja, misalnya sebagai pengganti misa harian karena waktunya ada acara regulasi atau retro, maka jenengan bisa memimpin ibadah
di gereja dengan pakai komuni. Tapi tidak semua ibadah itu pakai komuni. Kalau misalnya ibadah tunangan atau tukar cincin jenengan itu jenengan tugas panjenengan itu di rumah-rumah, tapi tidak pakai komuni. Lalu selain menerima komuni, melaksanakan tugas peribadatan dan pewartaan, memimpin ibadat sabda, memberikan renungan dalam ibadat atau secara sehat, memimpin liturgi pemakaman bisa dilaksanakan lengkap kalau memang tidak ada imam. Tapi di ono romone yang berkait jenazah, lalu yang dimakam rohia. Itulah tugas diakon. Lalu memimpin berbagai ibadat atau berkat atau wujud doa di lingkungan. Maka dengan adanya program lingkungan dan di tiap lingkungan itu ada, iman umat di lingkungan itu semakin mendalam dan mereka bertahan tetap menjadi Katolik karena bukan peran serta romonya tapi peran serta panjenengan sendiri. Maka jenengan menjadi garda iman di lingkungan-lingkungan. Diharapkan tiap lingkungan itu ada prodiakon. Karena kalau kita berbicara tentang kegiatan gereja, maka apa yang kita lakukan entah di gereja atau di lingkungan adalah kegiatan rohani. Dalam pelaksanaan tugas yang dilakukan, prodiakon diharap memakai pakaian liturgi. Nah, menurut saya Romo menjadi mentor utama sebenarnya ya. Baiklah, Romo saya kanan spiritualitas, kali saya kiri di skillnya dan aspek pengetahuan. Ya, prodiakon wilayah. Prodiakon wilayah. Sekali lagi tidak usah dibaca, hanya mengatakan begini. Bapak Ibu, untuk jadi prodiakon secara pengetahuan, Ekaristi menjadi puncak atau pusat dalam pelayanan kita harus hafal ritusnya dulu. Karena di ritus ini ada permainan di mana gerak atau tata cara nanti. Seperti dalam Ekaristi kita tahu ritus pembuka. Diharapkan prodiakon sendiri tahu. Mulai kira-kira dia apa? Oh, jam cepat. Oke. Oh ya. Ritus-ritus dalam Ekaristi menjadi dasarnya untuk prodiakon atau semuanya kita lah ya. Mengapa demikian? Kalau ini sudah di luar kepala, kita semua mungkin tidak takut, tidak jauh lagi, mulai persiapan, mulai melaksanakan sampai dengan berakhirnya dalam itu Ekaristi. Nah, ada beberapa poin di sini. Yang pertama, di ritus pembuka. Nah, prodiakon sendiri pasti tahu dong ya, kira-kira di sini seandainya petugas-petugas tidak ada sama sekali. Dia harus menguasai, ya, harus siap ini juga, siap itu, ya, baik untuk persiapan untuk yang ibadah sadar maupun Ekaristi, dan dia harus tahu semuanya ini. Nah, di liturgi pembuka ini biasanya yang saya tahu mungkin 15 menit atau 30 menit sudah siap secara pasti atau fisik sehat ya. Pasti ini artinya Tuhan hari ini aku sudah mau melayani di sini. Dan mungkin juga hafal kita Injil hari itu ya, karena ini juga nanti mengantar kita untuk doa pembukaan di sakristi menuju panti iman. Kalau nggak ada kadang-kadang kaget. Jadi intinya kita bukan hanya mau bagi Yesus itu, tapi paling tidak sabda itu juga adalah menjadi inspirasi atau juga penyemangat bagi kita atau spiritnya kita. Ini kerja berat sebenarnya ya, mana mau gendong anak, mana mau menemani anak, harus ini juga menjadi program kita. Nah, kalau kita udah hafal, berarti sampai doa pembuka itu namanya ritus pembuka. Sekali lagi tidak mengajar Bapak Ibu Suster, hanya mau mencerahkan kembali atau berbagi kembali. Saya juga kadang-kadang lupa sampai di mana ya ritus pembuka. Lalu yang berikut liturgi sabdanya, ya, mulai bacaan pertama sampai dengan doa umat. Lalu kadang-kadang juga prodiakon kalau yang tugas lain doa umat gak ada, tiba-tiba yang doa umat itu entah sakit atau apa, dia harus ambil alih, nggak masalah, karena dia multifungsi dalam hidup Ekaristi. Tiba-tiba nanti di persembahan, kalau ini kan di normal ya, nggak pakai lagi untuk mengambil si pastor. Biasanya yang utama itu mukul ini, kapan dia mukul gong ini pada konsekrasi. Jadi intinya prodiakon ini macam sayap kirinya imam, entah kiri atau kanan,
apalagi kalau imam yang cepat, ini, itu, kasihan ya. Tapi ini menarik menurut saya, karena kalau melayani Yesus yang tidak semua orang bisa dengan tulus dan ikhlas. Yang terakhir pasti tahu lah ya, Spiritus penutup ini para sarjana pasti ada hal-hal dengan videonya. Udah kalau udah mulai siap-siap depan panti atau pulang ke panti dan sampai di sana ada doanya lagi, biasanya oleh imam ke sana. Jangan-jangan suci semua ya, mungkin loh tadi mereka, tapi belum tentu. Justru dengan pakai ini saya bertobat, artinya sudah bisa di gereja, tidak. Sekali lagi, ini sebenarnya imam sendiri yang men-sharingkan, karena saya sendiri juga tidak terlalu istilahnya kedalaman ini. Yang berikut, tali sinyal, meningkatkan diri dengan tugas kita, meningkatkan diri dengan Kristus sebagai simbol, atau meningkatkan tugas belum isi hosti, tolong isi. Itu artinya belum diberkati, belum dikonsekrasi, itu anu belakang. Tapi kalau sudah ditabernakel, itu sudah diberkati, sudah dikasih konsekrasi. Jadi prodiakon juga secara pengetahuan ya. Sehingga kadang-kadang kita prodiakon seolah itu tugas ngoposter, sebenarnya boleh dong, kalau data boleh cek. Ada bapak dilematis. Tadi malam baru marah anak dan esok mau melayani di parokian untuk bagi komuni. Masih bolehkah? Dan kita bilang tidak ada yang membuat standar Anda bahwa itu dosa-dosa itu bukan Tuhan. Yang jelas bahwa Yesus menjemput Anda. Dan ini berat untuk kita loh, menjadi orang baik di lingkungan, menjadi pioner, menjadi orang berdoa, menjadi apa lagi lain. Selain tadi di Ekaristi harian dan mingguan, Bapak Ibu, ini pelayanan komuni orang sakit atau lansia di lingkungan terpenjara, ini penting sekali. Ya. Lalu siapkan lilin. Saya tidak tahu bahwa lilin yang ini kalau sudah langganan di situ, mungkin buat rumah, tapi kalau kemudian ke bawah selesai. Satu kontainer kayak angkut semua nanti. Lalu piksis, kalau tanya orang yang sebuah di piksis, tahu apa gue? Yang kecil itu. Nanti pelajar saudara akan menjelaskan atau sesuatu nanti. Dan ini kita membawa Yesus yang sudah diberkati, yang sudah diambil di tabernakel sini. Yesus menyertai prodiakon. Nah, sehingga dalam ibadahnya, contoh dari ambil pada bakti, itu harus siapkan batin untuk pasien itu, ya, dengan susunan sederhana seperti itu, ya. Kalau memang biasanya ada bawa air, tapi itu susah sekali. Air itu pun sudah diberkati oleh gereja, ya. Nah, di situ ada ini contoh Bapak Ibu, nanti saya bagi di grup nanti untuk materinya. Itu sudah lalu siapkan batin. Nah, masa kok kayak gimana? Lama nggak lama, susunannya beda. Itu nggak tahu ya. Langsung memiliki kemungkinan ritualnya, tentunya kita sistem hafal tadi seolah misalnya hanya Bapak Ibu sudah siapkan ini dari siapa kita dapat ya. Paling tidak kondisikan lah gitu ya, bahwa kita bukan hanya untuk secara material itu, tapi kerohaniannya. Makanya tadi menurut saya di dalam spiritualitas prodiakon sendiri adalah semangat bahwa Yesus sendiri, bukan semangat prodiakonnya. Ya, itu saya ini maksudnya itu kan tugas romo ya, itu kan tugas prodiakon, harus tugas suster. Ya seperti juga yang ini yang bukan bermasak menggunakan ya, bisa juga. Tapi ini hanya mengatakan bahwa ada semangat, ada roh yang menggerakkan orang untuk mau berbagi. Ya, sisa yang itu ya. Saya tahu sadar siap dan melakukan. Saya tahu sadar siap dan melakukan. Saya tahu sadar siap, siap sadar tahu. Saya tahu sadar siap dan melakukan. Saya tahu sadar siap dan melakukan. Saya tahu sadar siap dan melakukan. Baik pengantar Injil, bacaan Injil, homili sadat dan doa umat. Lalu yang berikut untuk doa umat ada 4 bagian yang harus kita doakan. Ini baik dalam ibadat sabda pada hari Minggu, ibadat sabda pada hari biasa kalau ada doa umat, dan juga ibadat sabda di lingkungan-lingkungan. Tetapi untuk ibadat sabda di lingkungan seperti ibadat arwah, ibadat ulang tahun, masuk kepada tema atau tema pada ibadat itu. Jadi kalau ibadat ulang tahun, maka yang didoakan adalah ulang tahun. Ini ditiadakan atau bisa didoakan. Ini fleksibel dengan tema yang kita bawakan pada ibadat itu. Jadi untuk secara umum untuk
untuk dua umat ini, untuk pemimpin masyarakat, untuk orang yang sedang menderita, dan juga untuk kita atau umat setempat. Dengan yang hanya menggunakan satu bacaan, yakni bacaan Injil atau bacaan yang dipilih sesuai dengan tema ibadat, maka sebelum bacaan Injil dinyanyikan satu lagu sebagai pengantar Injil. Jadi bisa nyanyikan satu lagu sebelum menghantar umat untuk sebelum mendengarkan sabda Tuhan. Itu yang di ibadat lingkungan yang dilakukan hanya oleh para imam. Kita prodiakon, bruder, suster itu tidak melakukannya, termasuk diakon. Jadi kita hanya mengangkat tubuh Kristus, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Itu saja batasan kita, tapi tidak mendaraskan anak domba Allah. Lanjut, bruder. Ini inti pokoknya saya di sini. Khotbah, homili atau renungan. Ada beberapa istilah untuk homili atau renungan atau khotbah. Dalam liturgi gereja pada umumnya itu digunakan kata homili. Khotbah itu hanya untuk lebih pada mewartakan. Khotbah itu berasal dari bahasa Arab dan Latin yang berarti mewartakan dengan lantang. Lalu memang persamaan antara khotbah dan homili itu artinya sama, pewartaan sabda Allah atau pewartaan iman Kristiani. Tapi ini lebih digunakan untuk pertobatan atau seperti katekese yang ya kita berkhotbah, memberikan pengarahan untuk orang. Tetapi kalau homili itu berasal dari bahasa Yunani sendiri tentang percakapan atau komentar, percakapan, berbicara. Jadi apa yang kita bicarakan dalam homili itu tentang kitab suci. Bukan saya berbicara tentang Suster Benita. Dalam konteks liturgi, khotbah itu tidak masuk, tetapi homili masuk pada bagian liturgi, itu setelah bacaan Injil. Jadi homili itu bertolak dari kitab suci, penjelasan mengenai isi dan pesan kitab suci. Lalu di dalam buku pesan Bapak Paus Fransiskus menuliskan bahwa homili harus singkat dan menghindari kemiripan dengan pidato atau ceramah. Kita homili, bukan kita ceramah, bukan kita berpidato untuk umat. Jadi kita membawakan homili pesan kitab suci, bukan pesan yang lain. Karena banyak kali orang membawa homili sudah melebar, kitab sucinya tidak ada lagi. Lalu yang berikut, homili hendaknya tidak digunakan sebagai saat kesaksian pribadi pengkhotbah. Homili tidak digunakan untuk mengangkat diri. Contoh bacaan tentang Yesus menyembuhkan orang yang buta. Mungkin saya punya pengalaman sakit. Pengalaman pribadi boleh diseringkan, tetapi bukan saat khotbah untuk mengangkat diri. Lalu yang berikut, homili hendaknya disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan umat dan sungguh mengambil inspirasi pesan kitab suci. Tidak melebar seperti tadi yang saya sampaikan. Homili itu harus bertolak pada kitab suci. Sebelum saya menceritakan pengalaman saya bisa menceritakan pengalaman saya baru masuk pada kitab suci. Kaitan dari pengalaman saya dengan kitab suci itu apa? Bisa juga mengambil pengalaman orang lain, seperti saya bisa mengambil pengalaman Pak Rewang, atau mengambil pengalaman Bruder Flavi, mengambil pengalaman Romo Ari atau Romo Yuyun, mengambil pengalaman Bapak Ibu Prodiakon. Saya bisa mengambil pengalaman-pengalaman orang lain sebagai inspirasi. Lalu khotbah, homili, kita juga bisa mengambil satu kata, satu ayat, atau satu kalimat yang bermakna di dalam kitab suci itu sebagai inspirasi yang sangat menyentuh. Itu apa di dalam teks kitab suci itu?
yang sangat menyentuh bagi saya. Bukan yang sangat menyentuh bagi orang lain lalu saya renungkan. Tidak. Yang sangat menyentuh bagi saya itu apa? Dalam teks kitab suci itu, yang sesuai dengan pengalaman pribadi. Lalu yang berikut itu ada tujuan homili, merasakan dan mengalami Allah yang selalu ada. Homili itu kita membawa orang untuk mengenal Allah. Jangan sampai kita homili satu persatu mulai hilang, karena homili kita sudah keluar dari konteksnya. Prodiakon itu panggilan yang sangat mulia. Tetapi kita mau bersedia untuk menjadi prodiakon, maka kita harus berani untuk menjadi saksi. Kita berani untuk membawa pertobatan bagi banyak orang. Jangan sampai sebaliknya, orang lain yang membawa pertobatan untuk kita. Sumber homili yang utama adalah kitab suci, bukan buku novel atau buku-buku yang lain. Sumber homili yang pertama itu adalah, intinya adalah kitab suci. Lalu yang berikut tadi seperti yang tadi saya katakan, pengalaman umat, pengalaman yang berkesan, bukan pengalaman yang menyakitkan. Tapi kalau pengalaman menyakitkan dan ada buahnya, ada pembaharuan, ada nilai di balik pengalaman itu, bisa diseringkan. Tapi yang punya pengalaman itu mau atau tidak. Juga pengalaman pribadi kita. Ada pengalaman yang sesuai dengan kitab suci itu, baik itu pengalaman sakit hati, pengalaman kecewa, tapi di balik pengalaman itu ada satu makna yang kita petik, boleh kita bagi untuk orang lain di dalam konteks homili itu. Jadi oleh ibadatnya 1 jam, homilinya mungkin 45 menit. Dia melewati panjangnya ibadat atau lamanya ibadat. Tapi homili yang diminta adalah singkat, padat, jelas. Kalau ibadatnya 15 menit, homilinya mungkin 5 menit atau 7 menit. Karena dari ada 3 sumber ini, mungkin kitab sucinya ambil poin apa? Pengalaman pribadi atau pengalaman umat ambil poin apa yang bisa saya petik. Sehingga tidak menjelaskan kitab suci dari ayat 1 sampai ayat 20, tetapi hanya mungkin mengambil ayat yang terkesan saja. Kita, para pelayan prodiakon, kalau memimpin ibadat apapun, tetap mengenakan baju prodiakon. Baju prodiakon tidak bisa dilepas, karena kita resmi. Kecuali suster dan bruder tidak bisa menggunakan baju prodiakon. Menggunakan samir boleh, tetapi suster dan bruder tidak bisa lepas dari baju suster dong. Kami memimpin ibadat saja, bruder Raffi memimpin ibadat saja harus menggunakan pakaian kebesarannya. Jadi kita prodiakon juga harus menggunakan pakaian kebesaran kita. Karena kalau kita menggunakan pakaian-pakaian begini, kita tidak dikenal bahwa kita prodiakon. Tapi kalau kita mengenakan pakaian prodiakon, saya bangga jadi prodiakon. Kalau kita memimpin ibadat. Jadi di mana-mana ketika kita memimpin ibadat harus menggunakan baju prodiakon, baju kebesaran kita. Bagus lagi kalau tata laksananya Jabel itu pakai meneh nih, Pak. Ya itu bagus lagi. Jadi kita nggak ingum. Ya ini pakai lagi. Kita mengambil jarak lebih berjarak daripada dulu itu ya segini. Kemudian satu lagi dalam menerimakan homili itu, posisi tubuh Kristus kita gini kan, akan begini terus teguh. Jadi kita tidak berusaha tidak sampai tangan kita menyentuh tangan umat supaya kami ambil, naik ke atas itu ngambil. Terus nanti Tuhan juga mengembalikan. Nah sekarang misalkan justru pada periode ini kita kasih kesepakatan saja, bagi yang naik mengambilkan figuri dan kartu sekalian.
Pulang, nanti kalau saya pulang bisa silakan sini. Benar ya Pak ya? Lalu masukkan ini dong. Apa namanya, simbol. Simbol.